kami menenangkan diri kami dan ingin mendengar apa isi hati-Mu bagi kami, Tuhan. Apa yang Kau rindukan dari kami. Tegurlah segala kesalahan kami, Tuhan, dan bawa kami lebih dekat kepadamu. Di saat-saat seperti ini kami lebih dari hari-hari yang lain membutuhkan Engkau, Tuhan. Di dalam ibadah ini kiranya kami boleh menemukan Engkau, Tuhan yang sejati. Kami boleh bertemu muka dengan Engkau, Tuhan, dan merasakan apa yang dikhotbahkan tentang kasih Allah itu masuk di dalam diri kami, supaya kami berasa tidak tahan hidup seperti yang sekarang ini. Hidup yang separuh-separuh hidup bagi Engkau dan separuh bagi dunia dan hidup bagi kami sendiri. Hari ini kami akan mendengar tentang kasih Allah yang all out untuk kami. Kami ingin memberikan diri kami sepenuh all out untuk Engkau, Tuhan. Kami tahu waktunya tidak panjang lagi, sudah singkat, Tuhan. Kalau Engkau tidak mempersingkat waktu, umat-Mu terlalu menderita di timur tengah, Tuhan. Pada hari-hari penuh kegelapan ini, ada anak-anak Tuhan menderita di negara-negara Kristen tetapi yang pahamnya ateis, Tuhan. Karena itu biarlah pada hari ini temui jemaat-Mu, Tuhan, secara real. Mereka rasakan, alami Kristus yang hidup, yang diberikan oleh Bapa kepada kami, untuk kami diselamatkan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami mendengar. Kuatkan hamba-Mu ini yang penuh dan kelemahan, agar firman Tuhan boleh dinyatakan dan dibawakan sesuai kehendak-Mu. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu kebaktian ini kami patahkan di dalam namanya Yesus. Keluar dari tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah kami dan sudah ada di tengah kami. Tuhan sudah menyapa kami semua dengan penuh cinta. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami mau mendengar. Di dalam namanya Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema besar untuk hari ini adalah Natal adalah karya Allah terbesar bagi manusia. Yang saya akan terjemahkan sebagai Natal adalah hadiah Allah terbesar kepada manusia. Dan untuk itu saya mengajak saudara membuka Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Saya rindu kita membaca bersama-sama ayat ini. Para pemusik yang bisa ada di dalam ruangan, silahkan duduk di tengah-tengah kita. Mari kita membaca bersama-sama sambil berdiri, kita menghargai firman Tuhan. Roma 8 ayat 32, 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita sama-sama dengan dia. Masih tetap berdiri. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Kalau saudara mempunyai hanya satu orang anak, dan harus menyerahkan dia menjadi satu korban seperti yang dialami oleh Abraham, cuma punya satu anak dan harus jadi tumbal. Saya rasa orang yang sehat tidak akan melakukan itu. Ada feedback. Kalau saudara mempunyai 3 anak atau 5 anak dan suruh pilih di antara mereka satu menjadi tumbal, saya percaya tidak ada orang tua yang sehat akan memberikan anaknya menjadi tumbal, walaupun cuma satu. Salah seorang teman saya, orang yang pintar sekali, dia seorang profesor, dan istrinya sangat mengasihi anaknya yang akan diwisuda menjadi doktor dari ilmu penyakit dalam. Pada hari dia akan diwisuda, diantar oleh bapaknya, dia bersender kepada bahu bapaknya dan dia meninggal dunia. Karena sebetulnya dia sedang sakit demam berdarah. Dan istrinya begitu marah kepada Tuhan sampai berkata, Tuhan jahat. Kenapa anak yang paling baik diambil? Kenapa bukan anak yang sembarangan? Kalau anak yang sembarangan diambil oleh Tuhan, itu tidak diambil oleh Tuhan, dia akan terhilang. Tapi anak yang ini cinta Tuhan, cinta pelayanan dalam gereja, dan Tuhan sayang sama anak itu. Saudaraku, kita sekarang, saya mau ajak saudara semua masuk ke mall-mall. Saya akan bertemu saudara mungkin di beberapa mall kalau saya pergi ke mall. Ada yang sibuk belanja untuk dirinya sendiri atau untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, apa saja yang mau dibeli di mall. Ada hadiah. Saudaraku, Natal itu bagi negara-negara barat adalah hari pemberian hadiah. Pada pagi Natal anak-anak sudah keluar dari kamar mereka, masuk ke ruang tamu yang ada pohon terang yang besar dan semua mencari kadonya. Dalam zaman Belanda dulu 5 Desember merupakan hari Santa Claus, maka anak-anak termasuk saya mencari apa yang ada di sepatu kita. Malamnya dikasih rumput, katanya Santa Claus akan datang dan dengan kudanya nanti masuk ke rumah, kudanya makan rumput dan saya dapat hadiah. Dan orang tua saya suka sekali membuat sesuatu yang lucu. Di sepatu saya ada tertulis, cari di bawah lemari gantung. Cari ke situ, ada hadiah. Ada tulisan lagi, cari di belakang lemari makan. Tak lari situ, dapat hadiah. Senang dapat hadiah. Anak-anak sekolah minggu juga minggu depan akan dapat hadiah. Dan mungkin saudara dan saya juga dapat hadiah. Tetapi jangan kita keblinger di situ, saudara-saudara. Hanya berkisar pada kado. Orang barat sudah tidak tahu kisah Natal itu untuk apa. Kalau mereka mengatakan atau kirim kartu Merry Christmas yang ditulis Merry Xmas. X. Saya memberikan warning kepada saudara. Hati-hati. Mau gampangnya, mau modern, Xmas. Christmas itu adalah dari kata Christmas, Kristus, dan misa. Misa di gereja Katolik tengah malam menjelang Natal diadakan misa agung. Dan di misa agung itu Kristus kelahirannya dirayakan, dihormati, disembah, dipuji. Misa untuk Kristus. Tapi X ini adalah sebetulnya Mr. X. Mr. X itu siapa?
no name. Jadi mereka menyembah, memberikan sesuatu atau mengadakan satu pesta untuk Mr. X yang tidak ada. Sia-sia saudara. Kalau saudara pernah ke New York dan melihat pohon terang yang begitu besar, berapa banyak uang dikeluarkan tetapi tanpa tujuan untuk apa. Bahkan kalau saudara ke Swiss, mungkin ada dicuri. Di situ ada lampu gantung, semua dari kristal yang asli. Saya lupa nama kristalnya, mungkin ada yang bisa tolong saya. Kristal apa itu yang paling bagus? Ya yang itu yang si Syuli bilang. Kristal saudara. Teman saya seorang dokter muslim berkata, kalau kamu mau melihat yang terbagus yang tidak ada di tempat lain, pergi hari Natal ke Zurich untuk melihat kristal itu. Lampu kristal dan pohon Natal kristal yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa saya tidak akan dipuaskan dengan melihat itu. Karena di dalam kerajaan Allah, lantainya semua dari kristal yang murni di tempat kita menyembah Tuhan. Nah saudara-saudara, karena itu Christmas diganti dengan Xmas. Lagu-lagunya juga aneh saudara. Yang dinyanyikan bukan Silent Night atau karena begitu besar kasih Allah pada dunia, tetapi Jingle Bell. Lalu diadopsi di dalam gereja, lagunya ting ting ting, ya, lonceng berbunyi. Tidak ada urusannya. Itu lagu kafir saudara-saudara. Blue Christmas, I'm dreaming of a white Christmas atau Blue Christmas sambil melantai. Memuaskan hawa nafsu. Iblis pintar sekali. Iblis pintar. Karena itu tadi kita telah menyanyi iblis dikalahkan. Karena darah anak domba. Saya ingin membawa jemaat di tempat ini pada hari-hari akhir ini mendekat kepada Tuhan dan mengerti suara Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup. Kalau tidak, you waste time. Kalau saudara tidak mau hidup lebih dekat kepada Tuhan, saudara tidak akan betah di gereja ini dan cari gereja-gereja lain yang lebih bisa memuaskan diri saudara. Di tempat ini sesuai dengan firman Tuhan yang dia berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Karena itu saya menghormati Tuhan yang ada di dekat saya saat ini. Saya menghormati Tuhan yang berada di tengah-tengah saudara. Dan pada saat ini sedang sibuk keliling mencari hati yang hancur, hati yang galau, keluarga yang pecah, yang tidak ada damai. Dia ada di tempat ini. Ambil kesempatan yang terbaik saudara-saudara. Bagaimana kita mau menyambut Natal? Natal berarti kelahiran. Di dalam bahasa Prancis, Noël. Natal namanya dipakai untuk dies natalis. Dies natalis itu hari kelahiran atau ulang tahun, anniversary dari satu university atau sesuatu institusi apa saja. Dan Natal itu sangat penting bagi keselamatan manusia dari segala bangsa. Pada hari Natal di banyak tempat di Amerika tidak boleh dinyanyikan lagi Silent Night, tidak boleh lagi dinyanyikan atau dibunyikan suaranya di toko-toko dan lain-lain, sesuatu yang berbau agama. Tidak bisa. Dikatakan ini holiday season, masa-masa keluarga berkumpul untuk apa, dan orang tidak tahu. Mereka telah kehilangan Firdaus. Ketika Adam dan Hawa berdosa dan menerima hukuman, dan hukumannya adalah mereka akan mati. Bukan hanya tubuh dan roh dan jiwa tubuhnya di muka bumi ini, tetapi masuk dalam kebinasaan yang kekal, masuk neraka. Keadaan serius dan gawat. Bumi terkutuk karena manusia.
Tuhan berkata bumi ini terkutuk, sudah terkutuk. Dia katakan kepada Adam, manusia mengalami hukuman Allah. Tetapi Allah bukan Allah yang begitu saja menciptakan dan menghancurkan. Allah mengupayakan tindakan penyelamatan, bukan pada buminya ini, tetapi pada manusianya itu. Karena dia ciptakan manusia itu dengan selera yang tinggi sekali. Ketika dia berkata, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Seperti apa saudara? Kalau saudara punya anak selalu ditanya seperti bapaknya atau ibunya. Dan kalau saudara anak-anak Allah, apakah saudara serupa dengan Allah? Tuhan ingin supaya rupa itu dikembalikan lagi, kemuliaannya kembali lagi. Dia menangisi kematian orang yang berdosa. Karena itu sejak di Taman Firdaus dia sudah membuat ancang-ancang. Di dalam Kejadian 3 ayat 14 dan 15. Bahwa Yesus akan lahir sebagai keturunan Hawa dan yang merembukan kepala ular itu. Namun ular itu akan mematuk tumitnya dari keturunan perempuan itu. Saudara-saudara, setiap perempuan yang melahirkan pada zaman itu mengharapkan anaknya yang menjadi penyelamat sesuai dengan janji Allah. Banyak yang kalau melahirkan anak laki kasih nama Yosua, artinya penyelamat. Kejadian itu 4.000 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Dan saudaraku, Yesus Kristus itu adalah history maker yang membuat sejarah. Di dalam SPY kita sering mengatakan I am a history maker. Ya benar, kalau engkau dekat hidup pada history maker yang sejati. Karena dia ada penanggalan sekarang. Penanggalan yang diterima di segenap bumi ini. Yang dipakai juga di Cina, yang dipakai di negara-negara Timur Tengah. Pakai Januari sampai Desember. Meskipun ada tarikh yang lain, ada tanggalan yang lain. Orang Cina masih punya tanggalan lagi yang dimulai dengan bulan yang lain. Perhitungannya hampir sama, tetapi toh lain. Yang dipakai di dalam dunia bisnis, dunia politik dan apa saja adalah tarikh Masehi, yaitu tarikh Kristen, tarikhnya Yesus Kristus. Luar biasa. Dan sampai sekarang tempat kelahirannya masih ada. Paul bersedang di sana saat ini. Tempat kematiannya masih ada di sana. Dan saya percaya kalau saudara dapat kesempatan ke sana dan berada di gunung Golgota itu atau di bawahnya, saudara akan merasa merinding. Terbayang ada kayu salib yang kasar dan Yesus tergantung di situ. Darahnya mengucur. Dan seakan-akan kita mau peluk salib itu. Kiranya darah itu mengucur dan menetesi diri kita. Andai kata saat itu kita berada di situ ketika Yesus disalib, apakah kita mau mendekat pada bagian kakinya, mencium kaki itu yang terpaku buat kita? Tempat-tempat tempat-tempat sejarah banyak sekali di sana. Saudara bisa sampai di satu tempat yang disebut Tahba. Di situ ada satu batu besar. Dan konon kata orang ketika Tuhan Yesus mau memberkati 5 roti 2 ikan, rotinya itu ditaruh di situ dulu, baru dibagi-bagi. Saudara bisa makan ikan Petrus, katanya ikan yang dipancing atau didapatkan di Danau Tiberias, dan makan di restoran ikan itu. Semua tempat-tempat yang dikatakan oleh Alkitab diceritakan dalam 4 Injil ini masih ada, kebanyakan masih ada. Saudara bisa ke Nazaret, bisa ke Kapernaum, saudara bisa ke Tiberias, saudara bisa ke Kana, minum anggur di Kana. Yesus Kristus luar biasa.
bukan seperti yang lain. Saudaraku yang kekasih, 500 tahun sebelum Masehi ada nubuatan tentang kelahiran Sang Juru Selamat oleh beberapa nabi. Ada nubuatan. Kalau Juru Selamat lain, tidak ada yang nubuatkan. Yesus Kristus dinubuatkan bakal lahir. Yesaya, Mika menceritakan tentang yang akan lahir itu. Dan Yesus Kristus, Juru Selamat, ada silsilahnya sejak Adam sampai dirinya. Karena itu saya dorong saudara, jangan sekedar percaya Yesus kalau lagi susah, kalau perlu pertolongan, kalau lagi sakit. Tetapi akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang ajaib, yang paling ajaib bagi kehidupanmu. Dan jangan sampai kehilangan dia, saudara. Yesaya menubuatkan Yesus akan lahir dari seorang perawan. Dikatakan seorang perempuan muda. Di dalam terjemahan yang baru adalah perempuan muda. Dalam terjemahan yang lama seorang anak darah. Seorang perawan, seorang virgin akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamai dia Immanuel. Tertulis di dalam Yesaya 7 ayat 14. 500 tahun sebelum Yesus lahir, seorang perawan akan hamil, akan melahirkan seorang putra yang disebut putra Allah, dan namanya adalah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dan Juru Selamat adalah putra Allah yang diberikan kepada manusia dengan atribut dan sifat kekekalan. Itu nanti akan disinggung dalam khotbah-khotbah dalam minggu ini, di dalam bulan ini, saudara-saudara. Tetapi boleh saya kutip sedikit di dalam Yesaya 9. Nanti mungkin akan terulang-ulang di dalam khotbah-khotbah Natal, malam Natal maupun Natal kategorial. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara-saudara, segala atribut yaitu tanda pangkat, gelar-gelar ilahi ada pada Tuhan Yesus. Kalau orang di sini ada pangkat, dan di sini di dadanya ada segala atribut, maka atributnya Tuhan Yesus tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Penasehat ajaib. Siapa penasehat ajaib di Indonesia? Ada penasehat hukum yang satu ketika jeblok dan membutuhkan penasehat hukum yang lainnya untuk menolong dia, juga sama-sama jeblok. Penasehat hukum tidak bisa menegakkan hukum, tetapi Tuhan Yesus adalah penasehat yang ajaib. Amin. Allah yang perkasa, udah penasehat, dia Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Bapak-bapak yang ada di sini, saya harapkan ikut programnya Bapak sepanjang kehidupan. Jadi bapak sepanjang kehidupan rumah tangga. Jangan sampai anak-anak ganti-ganti bapak. Bapak di surga tidak mau diganti. Dia bapak yang kekal buat saudara dan saya. Kalau saudara di sini sudah tidak punya bapak, panggil dia bapak dengan penuh rasa kasih. Tidak sekedar Bapa di dalam surga, dipermuliakanlah namamu, kerajaanmu datanglah. Bapa, sebut dia Bapa. Kalau saya bersama dengan dia pada pagi hari, saya yang hanya katakan Bapa, Papa, Bapa, Bapa. Pada saat itu dia akan datang kepada saya. Dia akan peluk saya, dia akan belai saya, takkan tangannya di atas saya. Bapak. Gak ada bapak seperti bapak kita itu, yang menyerahkan anaknya yang satu-satunya untuk menebus saya, untuk menebus saudara.
luar biasa. Raja damai. Seribut-ributnya rumah tangga saudara, kalau saudara undang Yesus, kata-kata kasar gak bisa keluar lagi dari mulut kita, dari hati kita. Yesus ada di situ. Kalau rumah tangga saudara masih sering cekcok, perlu raja damai itu. Saudara tiba-tiba rasa, kok hilang ya marah saya? Kok hilang? Mah, kamu juga rasa enggak? Iya. Saya enggak ribut lagi sama kamu deh. Yuk kita damai. Rumah tangga akan manis. Setiap minggu kita akan dapat kesaksian, oh Tuhan Yesus baik sekali. Yang membuat sesuatu kerukunan yang ajaib dalam rumah tangga. Raja damai. Juru selamat adalah putra Allah yang tadi saya sudah katakan. Tetapi juga apalagi yang dinubuatkan tentang Tuhan Yesus itu. Luar biasa tetap di dalam Yesaya 53. Dinubuatkan, kelahiran saya tidak dinubuatkan oleh siapa-siapa. Ada orang yang pergi ke Guamnya, tanya nanti kalau saya punya anak laki perempuan nanti jadinya apa. Dan sering Guamnya itu gak bisa bilang, apalagi mau bilang nantinya jadi presiden, nantinya jadi gubernur yang akan menggantikan Ahok. Gak ada yang begitu saudara. Tetapi Tuhan Yesus dinubuatkan, bukan hanya yang tinggi-tinggi tadi, tetapi dinubuatkan ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Saya rindu sekali-sekali film The Passion itu tidak hanya diputar menjelang Paskah, tetapi sebelum Natal, supaya kita tahu apa artinya penderitaan dari Kristus yang telah dinubuatkan oleh Yesaya 500 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Dikatakan di sini, dia dihajar, dia dianiaya karena kita, bukan karena kesalahannya sendiri. Dikatakan di sini, ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, disalib di antara dua pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara-saudaraku, saudara boleh lupakan segala khotbah saya, tapi ayat-ayat ini kiranya akan mencengkeram diri saudara, hati saudara. Dosa kita diambil alih oleh dia. Dan dia yang dilahirkan dari perawan itu yang menjadi raja damai. Betul-betul menjadi raja damai karena mendamaikan Allah yang begitu kudus dengan manusia. Biasanya setiap tahun orang-orang Israel mempersembahkan satu kali dalam satu tahun pada hari Paskah domba yang tidak ada cacatnya, yang umurnya setahun. Tidak ada cacatnya, pasti dipelihara bagus, memberi kepada Tuhan. Mereka tidak mau yang cacat-cacat, yang bersih, disayang oleh anak-anak. Kalau anak-anak memberi domba itu makan, pasti dipelihara yang paling baik. Dan bagaimana rasanya pada hari Paskah, domba itu harus disembelih. Anak-anak mungkin menangis dan tutup mata, tidak bisa melihat darahnya. Tetapi ternyata domba itu harus disembelih dan darahnya dipercikan kepada orang-orang berdosa untuk penyelamatan dan penghilangan atau penebusan dosa mereka. Domba itu harus mati. Dan ketika kita melihat Yesus mati seperti itu, apakah kita merasa biasa-biasa aja? Kalau itu kambing saudara yang paling saudara suka, domba saudara,
Bahkan ayam yang saya pelihara tidak boleh dipotong. Saya sayang sama ayam itu. Dan ketika mama saya potong ayam itu, saya ngumpet ke kamar, saya tutup telinga saya, tidak mau mendengarkan suara dari ayam yang dipotong itu. Dan saya tidak akan makan dagingnya. Tetapi Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, menderita seperti itu, luar biasa, sebagai anak domba Allah. Kita cuek aja. Yang dipotong setiap tahun itu anak domba, bukan induknya, anak domba. Lu induknya itu untuk nanti persembahan yang lain. Anak domba. Karena itu ketika Yohanes melihat Yesus datang kepadanya untuk dibaptis, maka dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Allah membawa domba juga seperti bapak-bapak yang lain yang akan menyembelih pada hari Paskah. Bapa di surga membawa dombanya, yaitu anaknya yang tunggal. Yang di dalam Alkitab, di dalam Yohanes dikatakan yang tinggal, yang diam di pangkuan dari Bapa. Di dalam terjemahan asing, di dalam terjemahan Inggris misalkan dikatakan at the bosom, di dadanya, di dekat dengan Bapa, yang paling dikasihi. Itu yang dia serahkan sebagai domba untuk nanti dibantai karena dia sayang saudara dan sayang saya. Itulah juru selamat kita, saudara. Apakah saudara masih ragu bahwa Yesus bukan hadiah Allah? Bahwa Allah tidak pernah memberikan hadiah yang besar bagi dunia. Hadiah Allah tidak terkata, saudara, bagi kita semuanya. Kelahirannya diberitakan bahwa dia akan lahir di Bethlehem, Efrata, oleh Nabi Micha. Seorang akan bangkit bagiku yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Orang itu akan lahir di Bethlehem, tetapi sebetulnya dia sudah ada sejak dahulu kala. Itu ajaibnya Yesus Kristus. Setelah 4.000 tahun Taman Eden, maka rencana Allah baru dilakukan. Eksekusi daripada segala rencana Allah. Perempuan muda yang akan mengandung adalah dari keturunan Daud, penduduk Nazaret, dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi ibu, bunda bagi Tuhan Yesus. Dan kita perlu tahu bahwa segala kejadian sejarah ini adalah sesuatu yang sudah ditulis oleh Bapa, sesuatu yang dirancang oleh Bapa. Pas ketika wanita ini bakal dalam bulan itu melahirkan, ada perintah sensus dari Kaisar Agustus di Roma. Mereka di bawah jajahan Roma. Pelaksanaannya tepat menjelang bulannya Yesus itu lahir. Orang-orang harus pulang ke kampung halaman, masih primitif sekali. Dan ternyata Yusuf dan Maria dari keturunan Daud, Raja Daud. Jadi semua pulang ke kandang. Dan ternyata suku Yehuda itu terlalu banyak. Kota Bethlehem, tempat kelahiran Raja Daud, tidak bisa menampung mereka. Yesus harus lahir. Mungkin sudah mulai rasa sakit. Mereka mengetuk pintu dari tiap losmen. Tidak ada tempat bagi mereka. Dan akhirnya apa yang harus dilakukan, saudara-saudara? Mungkin ada seorang pemilik losmen yang berkata, ya sudah penuh ini, dia sudah melihat Maria sudah mau melahirkan. Tapi di belakang itu ada, kalau sekarang garasi, kalau dulu tempat kandang untuk penginapan hewan-hewan yang membawa orang-orang itu ke situ, untuk kuda, untuk keldai misalkan itu. Tempat untuk menginap binatang itu masih ada, kotor di belakang. Yusuf dan Maria mengatakan enggak apa-apa. Mereka terima
ketaatan yang luar biasa. Yusuf gak mengomel, aduh ini kawin dengan orang yang udah hamil sekarang bikin repot sekali. Ada ketaatan. Maka saudara mau taat pada Tuhan, apapun jadi dalam hidupmu, dapat kandang, saudara, kandang binatang. Allah yang maha tinggi dihargai dengan kandang binatang. Dan di situ ketika orang itu akan melahirkan, maka Yusuf tidak memberontak, tidak ngomel. Dia seorang jejaka yang mungkin tampan, saya tidak tahu. Harus menolong persalinan dari istrinya yang belum menjadi istrinya. Untuk melahirkan seorang anak yang bukan anaknya. Dia patuh kepada suara yang dari surga itu. Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena kandungannya datangnya dari Roh Kudus. Dan Yesus lahir malam hari itu. Tiba waktunya Maria melahirkan juru selamat. Dan memang benar dia dilahirkan di kandang dan dibungkus dengan kain lamping. Kadonya Allah dibungkus dengan kain lamping. Kain lamping itu kain topok, saudara. Kain topok. Sampai matinya dia juga dibungkus dengan kain kapan. Kalau lahirnya ditaruh di tempat makanan binatang. Waktu dia mati dikuburkan di kuburan Yusuf dari Arimatea. Tidak punya tempat di San Diego atau mana saja. Buat saya sudah ada jemaat yang pesankan tempat di San Diego. Kalau saya mati, Pak Mesa akan dipindahkan ke sana juga. Tapi saya harapkan boleh ketemu Tuhan Yesus di udara bersama dengan seluruh jemaat. Jangan ada yang ketinggalan sampai saya lihat, itu ketinggalan, ya tidak bisa diangkat. Saudaraku yang kekasih, itu kasih Tuhan kepada kita semua. Bungkusnya dari kain lamping. Apa yang kita mau kasih kepada Tuhan hari itu, saudara? Lihat kasihnya yang begitu besar. Kalau orang kadang-kadang kasih hadiah, kadonya lebih bagus dari isinya. Kadang-kadang. So bikin orang senang. Kado yang dibungkus dengan rapi membuat orang senang. Tetapi isinya juga harus rapi. Sering kita kasih hati kita, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku. Dibungkus dengan apa? Kain lampin, kain topo. Berikan hatiku kepada Tuhan. Tuhan memberikan yang the best. The best itu yang paling baik, paling berharga. Saudara harus kasih the best anakmu. Anak yang satu aja itu tidak ada lagi. Saudara akan menangis sampai 1 tahun. Kehilangan yang dikasihi. Ketika Yesus harus mati di atas kayu salib. Tiba-tiba hubungan dengan Bapa itu putus. Karena Yesus dijadikan dosa. Dan Allah begitu suci tidak bisa melihat dosa. Dia biarkan anaknya menanggung dosa seisi dunia. Dan ketika sudah selesai semua dosa, takarannya selesai. Anak itu berseru, sudah selesai, sudahlah genap. Dan pada saat itu Bapa melihat di muka bumi ini, dosa sudah dihapus hanya oleh darah Yesus. Tuhan memberikan seperti itu. Hati Allah bisa hancur, bisa, saudara. Karena itu ada seorang bernama Bob Pierce pernah berkata, "Oh Lord, let my heart be broken by the things which break your heart." Tuhan, biarlah hatiku boleh dihancurkan oleh perkara-perkara yang menghancurkan hatimu. Karena itu lihat setiap hari, lihat hati Bapak. Hati Bapak hancur. Melihat dosa, melihat gerejanya yang suam. Melihat penderitaan dari orang-orang. Kemiskinan yang ada, ketidakadilan. Tuhan hancur hatinya. Bila hati kita juga bisa merasa seperti hati dari Allah sendiri.
Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu ketika lahir, saya panjangkan sedikit, ketika lahir di kandang, berita dari surga harus merupakan breaking news yang menggemparkan. Tetapi kepada siapa? Orang-orang di Bethlehem pada tidur semua. Siapa yang malam itu berjaga? Gembala-gembala. Karena itu mereka yang layak menerima berita itu. Berita dari surga yang berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Di dalam bahasa aslinya segala bangsa. Segala bangsa di dunia. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Dan ini adalah permulaan dari amanat yang agung. Berita kesukaan bagi segala bangsa yang diteruskan kemudian di dalam amanat agung. Pergi kamu kepada segala bangsa sampai di ujung bumi. Dan karena itu kita telah menerima Injil di tempat ini. Dan tugas gereja kita tidak hanya diam saja, tetapi teruskan Injil ini. Kita mempunyai departemen misi di tempat ini. Departemen misi sudah siap membawa apa saja ke daerah supaya orang-orang tertolong. Pak Yosi kemarin pagi jam 8 baru pulang dari Soe. Bukan Soe. Dari, saya lupa namanya. Pakai Oikam, dari Oikam. Di NTT saudara-saudara. Di sana salah satu tenaga misi yang kita telah biayai di sini telah menjadi pelopor dari satu gereja di sana. Membangun gereja sampai melayani 2 tempat. Dan hamba Tuhan di sana ketua BPD-nya berkata, tolong kalau ada yang bisa membelikan motor. Dan saya bilang, aduh jangan melalui grup di WhatsApp ya. Kalau bisa nanti kita bicarakan. Langsung Pak Yosi kirim berita WhatsApp kepada saya. Apakah Mama bisa mencarikan sponsor untuk orang ini. Tiap hari Minggu dia melayani 2 jemaat. Beritakan kabar kesukaan melalui motor. Kalau udah seluruh motor bannya. Saudara mau ban depan, saya ban belakang nanti. Saudara boleh tagih bensinnya, orang lain kasih untuk bensinnya. Kita ada banyak tugas saudara bisa kita lakukan. Berita itu untuk sang gembala. Berita kesukaan. Ini adalah Injil pertama kepada gembala saudara-saudara. Inilah tanda bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi. Wah, deg-degan. Seorang bayi yang bagaimana? Dibungkus dengan sutra, dibungkus dengan kain lamping. Di mana? Di hotel, di istana, terbaring dalam palungan. Tidak bisa dimengerti. Malaikat yang mana yang memberi berita itu? Mungkin Gabriel, mungkin yang lain. Mulut dari para gembala ternganga. Juru selamat lahir, Mesias lahir. Mereka tahu semuanya, orang Israel tahu yang disebut Mesias itu apa. Yaitu yang diurapi, dia yang menjadi juru selamat. Sudah lahir, maka mereka berkata, ayo kita cepat pergi. Yang seorang mungkin agak kelelet, kata bahasa Jakarta. Dia mungkin masih ngimpi, dia cubit dirinya. Aku ngimpi atau ini betul hidup. Dia cubit, rasa sakit, ini benar. Ini sesuatu kenyataan. Dan mereka langsung pergi ke sana. Saudara-saudara, pujian dari pasukan para malaikat tidak bisa dibendung. Kalau kita tadi melihat dan mendengar paduan suara yang ada di tempat ini, hati saya bergejolak. Bersyukur Tuhan di tempat ini di Petamburan sudah mulai mempersiapkan pasukan yang akan bergabung dengan pasukan sorgawi pada saat engkau datang kembali. Karena itu saya ingatkan saudara semua tetap dalam pelayanan, melayani Tuhanmu. Dan suaramu akan diubah. Waktu Yesus datang kembali dikatakan jumlah orang yang tidak bisa dihitung
begitu banyak menyanyikan nyanyian baru bagi Kristus, nyanyian Sang Anak Domba. Dan kalau saya nanti di sana, saya ingat, saya ingin di antara mereka saya boleh lihat saudara-saudara, ada Pak Kandar dan yang lain-lain, menyanyikan lagu baru bagi Sang Anak Domba, hadiah Allah yang terbesar. Saudara-saudara, hari ini saya tidak mau kasih kado kepada saudara. Kadonya adalah firman Tuhan ini. Allah memberikan kado yang terbesar buat dirimu. Hatinya hancur melihat anaknya menumpahkan darah. Tapi pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau saudara boleh mengintip surga, saya belum pernah lihat surga. Tapi kalau boleh mengintip surga seperti tertulis di dalam Wahyu 1 dan selanjutnya. Maka dia tidak lagi dibedung dengan kain lamping, saudara. Pakaiannya bersinar, luar biasa. Dia adalah lebih dari segala yang terindah di dalam dunia ini. Ada nyanyian yang mengatakan, He is the rose of Sharon. Bunga indah, mawar indah dari Sharon yang sekarang sedang mekar dalam kerajaannya. Pakaiannya putih bersih, kakinya mengkilap seperti tembaga. Dia mulia. Ketika Yohanes yang selalu berada di dada Yesus selalu kolokan begini kepada Tuhan Yesus. Melihat dia maka dia tersungkur seperti orang mati. Saudaraku yang kekasih, dia akan datang kembali. Hadiah Allah bagimu. Sudah cukup Yesus diberikan kepada kita. Tapi buat dia tidak cukup. Dia tidak puas kalau tidak membawa saudara dan saya masuk dalam kerajaannya. Kadonya tiket yang gratis, yang harganya darahnya. Sambutlah Natal ini saudara-saudara. Sambut dia di dalam hatimu, Yesus. Aku tidak mau lepas lagi daripadamu. Aku tidak bisa dipisahkan lagi daripadamu. Hidup matiku adalah untuk Yesus. Kalau saudara mengikut Yesus, tidak akan rugi. Saya tidak rugi mengikut Yesus dalam suka dan duka. Dalam keadaan cukup dan tidak cukup. Pada saat-saat lapar bisa mengatakan Yesus pernah lapar. Ketika diusir dari satu tempat bisa mengatakan Yesus tidak punya tempat membaringkan kepalanya. Dan Yesus terlalu care buat kita semua. Apa yang dia perbuat buat keluarga hamba Tuhan di tempat ini dia mau lakukan bagi saudara-saudara. Karena itu doa saya supaya kita tetap care terhadap Tuhan itu. Sambut Natal saudara, bukan dengan hura-hura. Tetapi saya mendengar bahwa ada satu kelompok sudah siapkan, kalau tidak salah alumnus dari remaja Betel di tempat ini. Sudah pesan makanan untuk orang-orang yang di jalan, untuk orang-orang jalanan. Membagi kasih Yesus kepada mereka, kepada orang yang papa, yang tidak punya apa-apa, yang tersingkir orang jalanan. Kiranya Tuhan Yesus menolong saudara semua. Dan hari ini saya mau undang saat ini pemain musik naik ke atas. Rasakan kasih Allah dalam kehidupanmu. Rasakan penuh kasih sayang. Jangan katakan Yesus cinta kita semua, sekarang tunjuk pada diri kita. Apakah saudara merasakan kasihnya yang besar? Lihat salibnya, tapi lihat kandangnya. Lihat keadaan pada hari itu tidak tertempat bagi dia. Dan hari ini mungkin dengan air mata yang berlinang, saudara akan mengatakan Tuhan, hari ini ada tempat Tuhan. Ada tempat yang lebar dalam hatiku buat Engkau. Tinggallah di situ dan jangan keluar lagi Tuhan. Aku ingin membawa Engkau kemana saja. Mengabarkan cintamu kepada siapa saja. Kasih dari surga memenuhi tempat ini.